Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ikuti zikrullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan kita, yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Dialah Allah yang maha mendengar, maha memperhatikan, maha baik, dan Allah lah yang menutupi aib dan dosa kita sehingga kita masih dihargai orang lain. Dan mudah-mudahan Allah yang maha menyaksikan ridho kepada kita semua. Pertemuan ini menjadi pembuka hati yang masih tertutup, menjadi jalan kesembuhan hati yang sakit, menjadi jalan hidayah bagi yang belum mendapatkannya, dan mudah-mudahan majlis ini penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf kalau panitia tidak menyiapkan lampu sorot sehingga wajah saya gelap ya. Ya, ada panitianya di sini. Semoga Allah mengampuni karena cahaya dari belakang mengakibatkan wajah saya yang sudah hitam semakin hitam. Apa kabar? Apakah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pertemuan ini? Apakah Allah mendengarkan setiap yang terucap? Apakah Allah Maha tahu semua masalah kita? Tahu? Alhamdulillah. Asma Allah yang kita bahas kali ini Ar-Raqib, ulangi Ar-Rafiq. Ar-Rafiq ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut. Di dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, suatu saat ada sekelompok Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan begini, "Assalamu alaika." Artinya kebinasaan, celakalah bagimu. Siti Aisyah yang mendengar, fakultu bal alaikumussalam. Semoga engkau yang celaka dan semoga Allah melaknat. Lalu Rasulullah bersabda kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifq." Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan fi amri kulli, dalam segala urusan. Lalu Siti Aisyah pun berkata, "Tidakkah engkau dengar ya Rasul apa yang dikatakannya?" Lalu Rasulullah qala qultu wa alaikum. Dan bukankah aku pun sudah menjawab bagimu juga. Doa orang Yahudi tidak diijabah, doa Rasulullah diijabah. Pelajaran apa? Walaupun Rasulullah diucapkan kata yang tidak baik, Rasulullah tetap tenang, tidak emosional. Walaupun Siti Aisyah marah, diingatkan, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah maha lembut dan mencintai kelemah lembutan. Dalam hadis sahih yang lain, Rasulullah pun mengingatkan, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah." Sesungguhnya
lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali memperindahnya. Wala yanzi'u min syai'in illa sya'ana, dan tiadalah lemah lembut dicabut dari sesuatu melainkan akan memperburuknya. Akhwat, apakah mau punya suami yang rupawan? Yang belum saja yang jawab, yang sudah diam ya. Apakah mau punya suami yang rupawan? Sudah rupawan, pintar? Yang jelas mau tidak? Rupawan, pintar, dan rezekinya banyak, mau? Tapi akhlaknya buruk, mau? Tuh, dengar ikhwan, berarti ada harapan. Yang wajahnya pas-pasan, yang pinternya pas-pasan, asal akhlaknya baik. Ikhwan, ini mah belum nikah semuanya ya. Maukah punya istri rupawan? Sudah rupawan, pintar, sudah pintar, banyak rezekinya, tapi sangat solehah. Tuh, akhwat, begitulah ya. Salah satu di antara ciri akhlak yang mulia adalah hatinya lembut. Di dalam surat Ali Imran 159, fadhol Ustaz, bisa dibantu dibacakan? Wa bima rahmatin minallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Fabima rahmatin minallah, hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, lintalahum, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, lanfaddu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sisimu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, sekiranya engkau sudah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertawakal. Jadi salah satu akhlak Rasulullah adalah kelembutan hati, tidak bersikap keras dan kasar, dan itulah yang menyebabkan orang-orang merasa nyaman dekat dengan beliau. Ada tegas, ada marah. Marah yang orang tidak punya marah tidak baik, harus punya marah, tapi marahnya dengan niat yang benar, marah dengan alasan yang benar, marah dengan cara yang benar. Insya Allah marahnya jadi ibadah. Tapi kalau marah dengan niat dan cara yang salah, maka tidak akan mendapatkan kebaikan. Nah, orang yang pemarah
sulit memiliki kelembutan hati. Ar-rifqu sendiri artinya kelemah lembutan, kemudahan, dibuat mudah oleh Allah tuh, perlahan-lahan atau tidak tergesa-gesa di dalam segala urusan. Contoh penciptaan kita, Allah kuasa menciptakan kita sekaligus, kun fayakun, jadi sebesar ini. Tapi kan tidak, Allah yang maha kuasa menciptakan kita berproses dari pertemuan sel sperma dengan sel telur, terus hari demi hari berbelah, pelan tapi pasti dan sempurna, sampai 9 bulan cukup usianya, cukup untuk keluar ke bumi, dikeluarkan oleh Allah dengan melahirkan. Bayi tumbuh pelan-pelan dari air susu yang diminum jadi otot, jadi tulang, jadi rambut, jadi gigi. Inilah salah satu bentuk kelemah lembutan Allah dalam penciptaan kita. Juga Allah memberikan Al-Quran tidak sekaligus, padahal mudah bagi Allah. Jelek saja Rasulullah tuh paham Quran, tidak usah rumit. Mudah karena otak ini milik Allah. Lah ada santri yang bisa hafal Quran 6 bulan, tapi Rasulullah dididik oleh Allah bertahap. Al-Quran itu datangnya 23 tahun karena Ar-Rafiq, Allah yang maha lembut, yang perlahan, tidak tergesa-gesa, bertahap, berjenjang. Inilah yang harus kita miliki. Akhlak yang siap dengan proses. Jangan suka tergesa-gesa di dalam segala urusan. Kalau ingin punya anak berproses, nikah dulu. Iya kan? Kalau ingin punya anak siap dengan hamil, tidak boleh langsung besar. Kalau ingin punya anak selesai sekolah, bayangkan hamil 9 bulan, SD 6 tahun, SMP, SMA 12 tahun, tambah kuliah 15 tahun. Jadi berapa hadirin? 17 tahun baru bisa selesai, padahal belum tentu panjang umur. Ada orang yang ketika diwisuda meninggal. Makanya yang kita nikmati dalam hidup ini adalah proses. Betul? Menghafal Quran susah, tidak apa-apa. Yang penting kita nikmati proses menghafal Quran sebagai jalan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Slow man, ya. Nggak apa-apa milem, tapi tidak usah pakai lampu ya. Terima kasih. Lanjut, lihatnya ke sini aja, lihat ke sana, lihat ke sana, lihat situ, lihat situ. Ini berproses pisan. Siap menikmati proses. Setuju? Berjualan bukan masalah untung uang, berjualan itu menikmati. Berjualan sebagai proses amal soleh. Berapa harganya? 20.000, 5.000 ya. Kalau sakit hati kita nggak sabar, uang dia, barang-barang kita, kenapa sakit hati? Ya tapi buang waktu. Oh, siapa tahu kita dapat pahala sabar. Kenapa ibu nawar 5.000? Karena uang saya cuma 5.000, tapi pengen beli mangga ini. Ibu silahkan. Tapi kan harganya 20.000, gak apa-apa bu. Nanti rugi, tidak ada yang rugi kalau berbuat baik. Kalau bisnis hanya mencari uang, rugi. Tapi kalau bisnis mencari keridhaan Allah, tidak rugi. Nikmat proses itu. Jelas hadirin sekalian? Jadi siap ya. Yang ingin punya anak soleh, siap dengan sebuah proses. Menjadi soleh itu tidak seperti membalikan tangan. Ada seorang istri yang suaminya kurang baik akhlaknya, sing sabar bu.
karena Allah kuasa membulak-balik hati suami. Tapi kenapa saya sudah sholat, sudah ngaji, sholatnya khusyuk tidak? Itu dia, sholatnya belum khusyuk, tahajudnya hanya niat untuk suami supaya baik. Boleh jadi belum dibalikan hati suami, padahal mudah bagi Allah membalikan suami jadi soleh hatinya, supaya ibu lebih dekat dengan Allah, supaya tujuan ibadahnya bukan supaya suami soleh, tapi tujuan ibadahnya supaya ibu yang solehah. Dengerin wanita, kegedean hadirin. Dengerin, mana yang lebih baik, lebih penting bagi seorang istri, suami yang soleh atau dirinya yang soleh? Suami atau istri? Dua-duanya. Tapi kalau salah satu yang harus duluan soleh, yang mana? Istri atau suami? Hei istri, benar, karena di akhirat ditimbang masing-masing. Makanya kalau suami belum soleh, ibu mati-matian menyolehkan diri di sisi Allah. Tapi saya sudah berjuang, suami saya masih tetap galak. Terus saja, karena semua perjuangan ibu disaksikan oleh Allah. Sedihnya, perihnya, dimarahnya, semuanya dilihat oleh Allah. Ada waktunya Allah membulak-balik hati suami. Jelas? Suami, istri juga belum punya, ngacung. Ya sudah, sama aja sama yang itu. Lelaki itu kepala keluarga, sing sabar. Sing sabar. Tidak ada satupun yang kita lakukan yang tidak disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kurang dihargai oleh istri, tobat. Karena boleh jadi memang kita tidak berharga. Pulang ke rumah memang nasib lelaki. Kalau enggak pulang dicariin, nyampe di rumah diomelin, standar itu. Sing sabar, senyum aja. Tenang, tenang. Mudah bagi Allah membungkam istrimu. Waduh, ini kejam gini. Gampang bagi Allah melunakkan hati istri. Ya, ingat semuanya perlu proses. Boleh jadi oleh Allah istri belum dibuat solehah karena bapak belum serius ke masjidnya, karena belum bagus sholatnya, karena belum bagus baca Qur'annya. Lakukan semuanya lillahi ta'ala, nanti hadiahnya istri dan anak dibalikan hatinya oleh Allah. Mudah bagi Allah. Jelas hadirin sekalian? Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Saya ceramah sekarang, gak bisa apa-apa selain memperbaiki niat dan menjaga kata-kata supaya disukai Allah. Cuman itu. Saya tidak bisa membulak-balik hati jamaah. Tahu juga tidak hatinya di mana. Saya tidak bisa memasuki akal pikiran. Tahu juga tidak. Gimana sih? Tahu akal juga tidak. Pokoknya gitulah maksud saya tidak tahu akalnya. Yang saya berusaha sekarang lakukan adalah apa niat saya dalam ceramah ini, dan apa yang saya katakan Allah suka tidak. Paling cuman itu. Kalau Allah suka, mudah-mudahan dimasukkan ke hati jamaah. Dan saudara datang juga, siapa yang mendatangkan? Saya kan tidak ngundang, betul? Allah yang mendatangkan. Kenapa dong datang? Enggak tahu. Boleh jadi bapak-bapak ini datang karena doa istrinya. Ya Allah, suami saya ini susah dinasehatin. Tiba-tiba mau pergi ke pasar, belok ke sini. Ngacung, yang nggak ada niat tapi ke sini. Boleh jadi saudara hadir di sini berkah doa istri, berkah doa anak, berkah doa suami,
yang kita tidak bisa menasehati, tapi syariatnya lewat majelis ilmu Allah yang membulak-balik hati. Jelas? Sing sabar, sabar. Ada seorang istri cerai dengan suaminya, anak-anaknya dibawa oleh suaminya, sulit sekali bertemu. Bahkan disembunyikan alamatnya. Tapi kan Allah tahu di mana suami dan anak berada. Istrinya sholat, ngaji, minta tolong ke Allah. Setahun, 2 tahun, pada waktu mulai SMA, secara tidak sengaja ternyata rumahnya dekat. Lama-lama sekarang ngumpul itu anak dengan ibunya. Perlu waktu sampai ibunya dirasa cukup oleh Allah, ditemukan kembali dengan anak-anaknya. Ar-Rafiq, bertahap, berjenjang. Jelas hadirin? Jadi jangan suka tergesa-gesa di dalam hal apapun. Baik, sekarang kita mencoba mengkaji bagaimana supaya memiliki hati yang lembut. Ini suaranya jelas terdengar? Di atas jelas? Kalau jelas acungkan tangan. Kalau tidak jelas, ya jelaslah. Ini jelas? Bapak-bapak kalau jelas acungkan tangan. Alhamdulillah. Ini pertemuan terakhir kita ini. Bulan depan pengajian ini sudah tidak ada. Usia pengajian ini sudah 20 tahun. It is the last time I see your face. Dadah. Bulan depan kita tidak ketemu lagi di sini, ya. Kenapa Sarah redih begitu? Karena masjid ini akan direnovasi, akan diperbaiki selama berapa bulan? 10 bulan. Jadi insya Allah bulan depan pindah ke masjid Pondok Indah. Nggak akan muat, ya nggak usah datang ya. Ini direnovasi total. Mudah-mudahan kalau sudah selesai kita akan kembali lagi ke sini ya. 1, agar memiliki hati yang lembut, kalau Ustadz Adi Hidayat mah langsung hafal. Kalau saya ingin berbagi pahala dengan yang lain, alias belum hafal. 1, kalau ingin punya hati yang lembut, harus senang memikirkan jasa, kebaikan, perjuangan dan pengorbanan orang lain. Silakan rasakan. Nanti malam coba kenang perjuangan, pengorbanan ibu kepada kita. Niscaya hati ini akan melembut. Semakin banyak mengingat perjuangan dan pengorbanan orang lain untuk kita, oleh Allah hati ini dibuat lembut. Mengapa? Karena asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling berterima kasih kepada hamba Allah yang jadi jalan. Lawannya mengingat kejelekan orang. Semakin mengingat keburukan orang lain, hati semakin keras. Makanya hobi yang harus kita miliki adalah hobi mengingat jasa orang, hobi mengingat kebaikan orang. Terus diingat-ingat, hati ini nyaman, cenderung ingin berbuat baik, membalas budi baik kalau kita mengenang kebaikan. Lihat ibu, lihat foto ibu waktu masih muda, waktu kita masih kecil. Bayangkan kita di rahimnya 9 bulan, berjalan berat, berbaring sulit, makin lama makin berat, ketika melahirkan sakit, tiada terperi. Seperti sudut antara hidup dan mati. Bayangkan
ibu ketika sedang melahirkan kita, bersimbah air mata, bersimbah keringat, bersimbah darah. Ketika kita terlahir, dipeluk, didekap, diciumi, ditatap dengan penuh kasih sayang. Bayangkan seperti itu, niscaya hati jadi lembut. Kalau hanya melihat kekurangan ibu, pasti ada, karena ibu bukan malaikat. Tapi itu hanya akan mengeraskan hati kita. Milikilah hadirin kemampuan mengingat jasa Bapak, guru-guru kita, teman-teman kita, terutama yang jadi jalan kita bisa berubah menjadi lebih baik. Karena ada nikmat penciptaan, ada juga nikmat hidayah yang lebih mahal. Sesudah diciptakan adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang alhamdulillah saya nikmati dalam hidup ini, kalau ditakdirkan bangun di sepertiga malam terakhir, adalah senang mengenang jasa kebaikan. Enak hadirin, inginnya mendoakan. 2, empati, meraba dan merasakan penderitaan orang lain. Surat At-Taubah ayat 128. Silakan dibacakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat merasakan derita orang lain, dan Rasul itu orang yang sangat menginginkan orang lain itu selamat. Yang tidak punya iman jadi dapat hidayah, yang berdosa bisa tobat, yang tergelincir bisa bangkit kembali, yang bodoh bisa berilmu, yang lalai bisa semangat. Rasulullah tuh sangat ingin orang lain itu selamat. Jelas hadirin? Pernah ada orang non-Islam, saya lihat di YouTube, kenapa orang Islam tuh egois? Saya tidak pesan lahir jadi orang yang tidak beriman. Ibu bapak saya bukan Islam, saya tidak tahu Islam. Kenapa orang Islam tidak peduli kepada kami? Malah marah lagi kepada kami. Harusnya mereka membantu kami supaya tahu seperti apa indahnya Islam dan bersabar mengajari kami. Coba itu hadirin, gimana kalau kita takdirnya dari orang tua yang tidak Islam, tidak tahu informasi tentang Islam, lalu orang Islam yang datang tuh galak-galak. Masih ingat yang sweeping itu? Orang bule di sweeping, ini kisah fiktif. Orang bule nanya, why you sweeping me? Maaf hadirin, bulenya lagi kursus bahasa Inggris. Mengapa engkau mensweeping saya? Because you are bule. Kata orang bule, what's wrong man? Apa yang salah?
I'm bule bukan pilihan I'm. Saya teh mau ngomong bahasa Inggris cuma susah. It's not much choice gitu. I am bule bukan pesanan saya. But you are non-Muslim. Yes, I am non-Muslim. Tapi saya juga tidak tahu kenapa saya lahir non-Muslim. Ibu bapak saya di Amerika tidak Islam. Melahirkan saya, teman-teman saya tidak ada yang Islam. I do not know about Islam. Itu mah gampang. I don't know. Saya dengar Islam itu keras, Islam itu galak dari media. Lalu kenapa saudara malah menangkap saya? Saudara sudah Islam, harusnya saudara ngasih contoh. Saya laporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dia Muslim yang sudah ma'rifat. Harusnya kita tolong orang-orang yang non-Islam itu dengan bukti indahnya Islam, dengan sabar memberitahu perkara jadi Islam atau tidak, itu hidayah Allah. Tapi jangan sampai kita tidak peduli kepada saudara-saudara kita, benar? Hey, halo? Maka saya tuh agak sedih kalau kita lihat orang non-Islam teh galak-galak, mau apa? Coba kalau kita yang lahir seperti di keluarga mereka. Nah, Rasulullah SAW menginginkan orang itu dapat hidayah, orang itu selamat, dan kepada kaum mukminin itu sangat sayang. Ayo, pernah dengar kisah anjing yang diberi minum? Anjing diberi minum, kenapa itu perempuan diampuni Allah padahal dia pezina sebelumnya? Karena ngasih minum seekor anjing. Kenapa perempuan ini mau ngasih minum? Karena hatinya empati kepada anjing ini. Membayangkan anjing menjilat-jilat pasir. Ini pasti haus. Turun ke sumur, ambil air sampai digigit sepatunya, naik ke atas, kasih ke anjing. Allah lihat tidak? Allah tahu isi hati wanita ini. Emang wanita ini berzina sebelumnya, tapi Allah tahu ini wanita penyayang kepada anjing yang Allah ciptakan. Allah dekatkan anjing kepadanya yang kehausan, dan dia mau menolong. Allah Maha Pengampun, diampuni wanita ini. Ini hadis sahih, hadirin. Makanya kalau urusan dengan Allah beda daripada urusan dengan orang yang ribet. Minta maaf ribet, dimaafin ribet. Dengan Allah ngasih minum seekor anjing. Kenapa? Karena empatinya itu bisa meraba derita orang. Ayo, jangan suka nyebut jomblo. Raba perasaan yang belum punya pasangan. Jomblo tuh seperti ditonjok ya. Jangan nyebut kuintal kepada yang badannya besar. Itu saudara tidak empati. Ada yang gemuk dengan yang kurus, wey, angka 10, itu tidak empati. Raba perasaannya, hadirin. Jangan ngomong kutil kepada yang hidungnya pesek. Ini juga nggak enak. Ayo. Dan kalau ngobrol jangan suka segala ditanya. Misal reuni, anaknya berapa? Mau ngapain nanya anak, dia belum nikah, jadi malu, jadi sedih. Betul? Gak usah segala ditanya, empati, raba keadaan orang lain. Gak usah ditanya, mana suaminya gak ikut, jadi gak enak. Dia kan pengen, tapi belum ada jodohnya. Jangan segala ditanya. Bahkan saum Senin Kemis juga jangan ditanya. Lagi saum ya, itu nyilakain orang. Akibatnya yang tadinya ikhlas jadi iya, insya Allah. Sebetulnya bukan Senin Kemis tapi saum Daud. Saya sudah 5 tahun saum Daud. Jadi rusak pahalanya. Saudara sih yang ngacauin. Gak usah ditanya, nyuguhin mah suguhin aja, benar? Jaga jangan ngerusak amal ibadah orang lain. Lihat orang yang preman di pinggir jalan,
Bayangkan preman ini, orang tuanya pasti melahirkan anak, ingin punya anak yang soleh, betul? Kenapa enggak kita doakan aja, ya Allah berikan hidayah bagi preman ini supaya jadi anak yang berbakti ke orang tua. Itu lebih nyaman daripada amit-amit sampah masyarakat. Ini nih orang yang kayak gini nih yang gak ada berguna. Mau ngapain ngomong gitu? Nggak jadi solusi apa-apa. Coba kalau ditakdirkan ditukar kita yang seperti dia, gimana? Shh. Makanya kalau ada apa-apa jangan sembarangan meremehkan orang, karena kita bisa begini juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 3, kalau ingin punya hati yang lembut, satu apa? Ya, senang dengan memikirkan jasa baik orang dan jangan dilupakan walaupun kecil. Yang kedua, empati dengan kesusahan, penderitaan orang, seakan-akan kita yang berada di sana dalam keadaannya. Yang ketiga, banyak bergaul dengan saudara kita yang duafa. Tapi jangan disebut-sebut duafa ya, karena boleh jadi mereka duafa harta tapi tidak duafa iman. Banyak bergaul dengan orang miskin, itu melembutkan hati. Kalau gaulnya hanya dengan orang yang lebih kaya dari kita, kita jadi fakir miskin. Benar? Udah punya HP, lihat yang HP-nya bagus, jadi jadul HP kita. Gaul dengan artis yang keren-keren, jadi paling jelek kitanya. Bukan tidak boleh bergaul, tapi wasiat dari Rasulullah kepada Abu Dzar, cintai orang miskin dan bergaul rapat dengan mereka. Dengan melihat penderitaan orang, dengan melihat kesusahannya, hati kita bisa jadi lebih lembut dan bersyukur dengan nikmat yang ada. Ayo, di HP-nya berapa banyak saudara kita yang miskin yang ada di kontak HP kita? Kalau yang di kontaknya tuh ternyata orang-orang yang banyak duitnya dan sebagainya, dan lebih rajin komunikasi dengan orang yang kaya, dengan yang mampu. Tapi kalau yang ngirim WA orang miskin males jawabnya, itu ciri-ciri itu hati kita mengeras. Harusnya kita senang gaul dengan yang duafa, yang miskin, yang susah, yang sakit, yang badannya sedang punya keterbatasan fisik, penyandang disabilitas. Harusnya itu banyak di konteks kita ini. Kalau banyak bisa lembut hati kita. Tapi kalau yang gaulnya hanya dengan pejabat, orang kaya, pengusaha, orang-orang penting, itu kalau nggak hati-hati termasuk bagian yang sulit membuat hati kita lembut. Teruskan, doakan ya di Darut Tauhid 10% dari karyawannya, santri karya adalah penyandang disabilitas, yang tunarungu, tunadaksa, tunawicara, tunanetra, karena mereka itulah yang biasanya bisa melembutkan hati. Ya, ada seorang namanya Mas Punto, matanya buta, tidak bisa lihat, kakinya lumpuh, ada di masjid. Kalau ditanya, Mas, bagaimana rasanya hidup begini? Jawaban beliau, fabi aihi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Saya mata tidak bisa melihat, tapi alhamdulillah mudah-mudahan hati saya bisa melihat kebenaran. Kalau mata saya tidak buta, mungkin hati saya yang jadi buta. Kaki saya lumpuh, alhamdulillah jadi susah berbuat maksiat. Kalau kaki saya normal, mungkin saya lancar berbuat maksiat. Tuh, ngobrol dengan yang begitu kita jadi malu nih, punya tubuh segala utuh. Tidak pernah lewat, selalu ada di saf pertama
tiap waktu sholat, walaupun harus jalan dengan tangan, dan lebih susah karena kalau lumpuh dan buta mau wudhu susah sekali hadirin, mencari tempat wudhunya. Beliau basah bajunya, belum lagi ke toilet, kan nggak kelihatan toiletnya. Berjuang sendiri, dengan melihat perjuangannya beda hati kita tuh. Silahkan bandingkan dengan lihat yang gagah, yang cantik, saya nggak boleh nyebut seksi, yang titik-titik ya, bisa kebayang nanti dosa saya. Beda hasilnya, iya kan? Halo? Ayo, tanya berapa teman duafa yang akrab, yang kepikiran oleh kita, yang sering kita ajak ngobrol, yang makanannya dari kita. Kalau masih belum punya, cari mulai sekarang. Siap? Cari teman tunanetra, tunarungu, yang tunadaksa, jadikan bagian persahabatan dengan kita. Yang ngobrol tuh ngobrol yang enak, rezeki kita kirim kepadanya tanpa harus kita merasa ujub dan bangga. Jangan sampai kita mengeksploitasi mereka hanya buat kepentingan kita, tapi benar-benar mereka ada di hati kita. Selanjutkan. Halo. Terus ini. Senang mendoakan kebaikan bagi orang lain. Afsus salam, tebarkan salam. Karena salam itu doa. Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan kasih sayang. Wabarakatuh, semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak. Ayo hadirin, mulai sekarang naik bis, naik trans, naik kereta api, masuk afsus salam, tebarkan salam bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat nanti hasilnya di kereta masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa banyak doa orang kembali kepada kita. Mau naik angkot, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani tidak? Cung yang berani mengucapkan salam masuk angkot. Ih, nggak pada berani. Kenapa nggak berani? Ayo duel dulu. Acungkan tangan yang berani mengucapkan salam naik angkot. Ngacung. Kenapa? Nggak punya angkot? Angkot orang. Mau ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat telepon. Assalamualaikum. Tebarkan salam, karena salam itu doa. Siapa tahu ada yang mau celaka, dengan salam kita diselamatkan oleh Allah. Siapa tahu rumah tangga yang mau pisah, dengan salam kita turun rahmat Allah jadi akur. Siapa tahu yang mau bangkrut, dengan doa salam kita oleh Allah dijadikan kebaikan yang banyak. Ayo sebarkan salam. Siap? Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ribu salam yang datang kepada saya sesudah saya mengucapkan barusan. Gak ada ruginya. Selain mendoakan dengan salam, juga doakan dengan doa-doa yang lain nih. Lagi duduk begini, dari belakang lihat, kayaknya ini belum punya jodoh nih. Ya Allah, berikan jodoh kepada teman saya yang di depan ini, padahal nggak kenal. Terus kata yang depan, saya sih udah punya. Ya tuh sesudah itu tambahannya. Dengar ada teman lagi punya utang, habis sholat, ya Allah, teman saya punya utang, lunasi rizki, lunasi hutangnya ya Allah, lipat gandakan rizkinya. Dengar lagi Ustadz Arifin Ilham sakit,
Ya Allah berikan kesembuhan bagi Ustadz Arifin Ilham. Pokoknya senang menebarkan doa beda. Termasuk kepada orang yang menyakiti kita. Dia nggak mau bayar hutang, jangan doa jelek. Kalau jelek makin gak lunas. Ya Allah, sebetulnya saya jengkel. Tapi kata si A harus doa baik. Cukupi uangnya ya Allah. Asal cukup aja buat ngelunasin utang. Pelit. Bukakan pintu rezekinya ya Allah. Tapi ingatkan utang sama saya. Nggak perlu rewel begitu hadirin. Ayo. Nih lihat saya. Ada yang udah ngedoain saya belum? Belum ya. Duduk begini, ya Allah itu Agim yang asli. Panjangkan umurnya, berkahi ilmunya, luruskan niatnya, istiqomahkan ya Allah, terutama ampuni dosa-dosanya. Atau sambil diam teh daripada nganggur nggak jelas, mending doain saya. Tuntun supaya lisannya bicaranya bener ya Allah, saya udah capek-capek jauh ke sini, kalau nggak bener cilaka. Tolong ya Allah supaya Agim jangan sampai ngomong doang, tapi AA juga bisa mengamalkan apa yang disampaikannya. Saya jadi bisa beramal, doa. Jelas? Hebatnya doa kalau enggak ketahuan, Allah, malaikat akan mengaminkan. Dan mengaminkan doa kita jadi mustajab, dan bagimu juga kita dapat doa yang sama. Inilah sebabnya ada sebagian ulama yang mengatakan kalau kamu sakit, doakan orang-orang yang sakit. Karena malaikat nanti akan mengaminkan dan mendoakan yang sama ke kita. Jadi ini teknik yang belum punya jodoh gitu. Ya Allah, teman saya belum punya jodoh, sing jodoh. Amin malaikat. Gak boleh licik begitu, harus ikhlas hadirin. Harus benar-benar pengen itu diberi jodoh. Yang punya hutang juga lunasit hutang teman saya ya Allah. Malaikat, amin. Insya Allah kalau ikhlas kita diberikan yang terbaik. Siap nih? Doakan ya. Baik dikenal maupun tidak dikenal, doa yang baik aja. Gak rugi kok. Jadinya banyak zikir. Di jalan, lihat tukang dagang, ya Allah mudah-mudahan jualannya sing laku, sing barokah. Lihat orang tua bawa anaknya ke pinggir jalan, ya Allah jadikan keluarga itu keluarga sakinah, anaknya sing jadi hafiz Quran ya Allah. Lihat yang lagi ngojek, ya Allah mudah-mudahan kau bukakan rezeki yang halal barokah. Lihat polisi di pinggir jalan, capek ya Allah, polisi teh capek. Di tengah jalan sampai panas ya Allah solehkan, bukakan hatinya selalu ingat padamu. Gak ada ruginya, termasuk lihat capres. Gimana doanya ya? Ya Allah, doa aja masing-masing hadirin. Bisa disangka kampanye nanti saya. Mudah-mudahan yang ini mah istirahat misalkan ya. Yang ini ya, saya nggak nomor berapapun ya nggak. Saya lihat jari saya kan nggak menunjukkan apa-apa. Serba salah ini memang, jari yang beda sedikit. Tapi yang menarik kemarin saya dengan Ustadz Arifin Ilham kan nengok ke sana. Kecup keningnya, doakan ya Allah. Aduh sedih sekali saya tuh lihat beliau, nafas susah ya, bicara nggak bisa karena hemat sekali tenaganya. Selesai deh Ustadz, lagi sedih nih, doa semua. Ustadz doakan juga ayah, kan doa orang sakit seperti doa malaikat. Langsung gini aja. Apa itu? Suruh nambah hadirin. Memang keluar jari itu isyarat.
Enggak lah Ustaz, saya sih ikut KB, 2 saja cukup. Cukuplah. Dulu aja hebohnya sekian tahun. Udah tua saya, nggak mau heboh lagi. Udah bagian adik-adik saja ya. Eta lucu pisan Ustadz Arifil Ilham. Sakit-sakit juga tetep kampanye. Ini gini, Ustaz, apa itu? Mentang-mentang sudah 3, saya masih 2, tetep ke. Enggak lah Ustaz, saya KB 2 saja cukup. Cukup. Kasihan yang belum pernah. Lanjut. Sudah habis belum waktunya nih? Supaya hati ini lebih lembut, senang memikirkan dosa kita ke orang lain. Ingat dosa ke ibu, aduh astagfirullah. Saya tuh anak yang kurang berbakti, nelepon jarang. Kalau ngirim sesuatu hitung-hitungan, astagfirullah. Nemenin ibu bapak juga jarang, keinginan dibatasi, astagfirullah, astagfirullah. Ke ayah jarang senyum. Pasti ada kekurangan, tapi itu sudahlah, nggak usah dipikirkan. Pikirkanlah dosa kita ke orang tua, dosa ke guru, apa nih yang saya lakukan untuk guru saya. Dosa ke orang-orang yang berbuat baik ke kita, dosa ke istri, dosa ke suami, dosa ke anak. Aduh ya Allah, anak-anak teh jadi lupa padamu karena saya belum jadi orang tua yang benar. Saya belum jadi contoh yang baik, saya yang belum mendidik dengan benar, ampun. Makin banyak kita mengingat dosa ke orang lain, makin lembut hati kita. Makin banyak mengingat dosa orang ke kita, makin keras hati kita. Si eta tak kurang ajar ya Allah, ampun tetangga itu yang amit-amit jabang bayi. Ya Allah teman saya ini kopet luar biasa. Nggak ada kelembutan hati. Serius hadirin. Jadi kalau habis tahajud tuh menikmatinya tuh menikmati menangisi dosa, menikmati menafakuri kebaikan orang. Mau ditambah supaya hati makin lembut, jadi ahli syukur. Pernah cerita di sini tentang orang kaya yang menderita. Dia rumahnya besar dan banyak, tanahnya di mana-mana, tapi setiap hari jengkel melihat satu rumah tetangganya di antara tanah-tanahnya yang belum mau dijual. Amit-amit tetangga ini udah rumah kecil jelek nggak mau jual, tiap hari teh mikirin rumah tetangga. Rumah dia yang banyak tidak disyukuri, bangun tidur kapan dijualnya, harga udah dinaikin tetap aja nggak mau, amit-amit bener jengkel karena mikirin rumah orang. Dilihatlah rumah orang ini, ketika sampai di sana sedang sholat duha. Habis sholat duha tuh, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Karim, alhamdulillah ya Arhamar Rahimin, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sambil berlinang air mata tuh, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Karim. Lihatnya aja orang kaya ini langsung berlinang air mata. Aduh, itu si bapak teh meni bahagia. Langsung diketok pintunya, tok tok tok, alhamdulillah ya Allah. Megang telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Karim.
Waalaikumsalam warahmatullah. Pak, ini saya tetangganya, lihat dong Pak. Alhamdulillah ya arhamar rahimin. Bapak teh kenapa alhamdulillah terus? Saya ini sedang bersyukur menikmati karunia Allah yang tiada bertepi. Dengar pintu diketuk, saya sadar punya telinga. Alhamdulillah masih bisa dengar pintu diketuk. Pas dengar salam, alhamdulillah ada yang mendoakan. Pas saya lihat wajah Bapak, alhamdulillah mata bisa melihat. Saya tahu kalau gitu sekarang penderitaan saya dan keluarga bukan karena kurang karunia, tapi karena kurang bersyukur. Ini si Bapak rumah sederhana bisa bahagia. Terima kasih Pak, Bapak sudah menasehati saya. Pulang. Sampai di rumah, Bu, ternyata hidup kita nelang satu karena kufur nikmat. Saya sudah dapat pelajaran dari Bapak tetangga ini. Hidup senantiasa bersyukurlah yang membuat bahagia. Nah, kalau gitu ajak tuh si Bapak, Pak, ke rumah mana aja, kasih supaya bisa nyaman ibadah. Datang lagi, Pak, Bapak sudah memberi jadi jalan saya terbuka hati. Sebagai tanda terima kasih Bapak pindah aja ke rumah. Ini nggak usah dijual. Kalau perlu ini diperbaiki, Bapak pindah ke rumah yang nyaman supaya bisa ibadah. Keperluan Bapak saya cukupi. Pergi sana. Loh, kenapa Bapak marah? Rumah segede gini aja udah susah mensyukurinya, apalagi kalau saya dikasih yang bagus. Pergi. Tuh begitu. Kita mah rumah orang yang dipikirin ya. Duh, kalau rumah kita kayak gini, pulang ke rumah kayak masuk ke peti. Lihat istri orang yang cakep, aduh coba kalau dia jadi istri saya, lihat, amit-amit, lihat istri jadi horor. Motor yang bagus dilihat, lihat motor sendiri jadi kayak otopet. Mau bahagia? Mau bahagia enggak? Udahlah, alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah ya Allah, saya masih hidup. Trek-trek, alhamdulillah, tulang masih komplit. Pas mata kebuka, alhamdulillah bisa melihat. Suara apa? Suara AA hadirin ya, ayam. Alhamdulillah masih mendengar. Tiba-tiba tarik nafas panjang. Alhamdulillah masih bisa nafas. Berapa banyak yang pas bangun matanya tetap terpejam. Berapa banyak yang pas bangun badannya tidak bisa digerakkan. Berapa banyak yang pas bangun nafasnya susah. Betul? Mau ke toilet, alhamdulillah kaki bisa jalan. Berapa banyak yang tidak bisa jalan ke toilet. Lihat kasur, alhamdulillah saya tidur di kasur empuk. Ingat yang di pengungsian, ingat saudara kita di Palestina, ingat saudara kita yang kena gempa di Donggala, di tempat-tempat kena musibah, yang berbulan-bulan tinggal di tenda. Alhamdulillah masuk ke WC ada pintunya, alhamdulillah ada pintunya. Saudara udah nyobain nggak masuk ke toilet nggak ada pintu? Nggak fokus. Alhamdulillah ada slotnya. Ada yang toilet nggak ada kuncinya, kepaksa ember didorong gitu, Pak. Nggak bahagia lah, jadi nggak stabil ya. Menjiwai. Pas lihat gayung, alhamdulillah ada gayung. Udah pernah nyobain ke toilet nggak ada gayung? Aduh, itu menderita, mau teriak malu ya nggak? Solusinya susah. Dan jarang bersyukur. Makanya kalau masuk ke WC umum jangan bayar 2.000, 10.000, 50.000. Ya bayangkan kalau kita nggak ketemu toilet, penderitaannya kayak apa?
Serius Pak, lihat gayung tuh Allahu Akbar. Gak usah terlalu keras. Saya pernah masuk ke sebuah toilet di pesantren, di sebuah pesantren, nggak ada gayung. Aduh, gimana solusinya ini? Hadirin sekalian, jarang kita mensyukuri nikmat yang kecil-kecil begitu. Buka lemari, baju, alhamdulillah banyak, benar. Bisa pakai sepatu, Allahu Akbar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Selamat menikmati hadirin. Hidup penuh rasa syukur, lembut hati ini. Betul? Alhamdulillah. Habis waktunya nih kayaknya nih. Nah, cara menjawabnya tuh yang lembut. No, belum atau gimana? Baru juga diajarin. Ada yang baru pertama kali datang hari ini, Cung. Hah? Kok pertama semua? Tahu dari mana? Dek? Dari apa? Instagram? Instagram saya? Oh, follow? Alhamdulillah. Pengajian kita ini mulai tahun 89. Jadi sekarang sudah genap 20 tahun. Dulu masih muda, sekarang cucu sudah 8. Masya Allah. Ini takdir Allah. 89. Hah? Kelamaan itu. 99. 99, Masya Allah. Ya, 99. Sudah waktunya istirahat dulu ya. Jadi saya punya setahun nanti untuk mengevaluasi dan memperbaiki. Baik, ada pertanyaan atau ada yang mau menambahkan? Silakan, Cung. Oh, ada yang mau syahadat ya. Tanya dulu, Pak. Mau tanya dulu, Pak? Syahadat dulu. Ada jasadnya enggak ini? Acungkan tangannya, Mas. Oh, ya, harus ada jasadnya ya. Syahadat aja dulu ya, supaya kalau ada apa-apa tidak terlambat. Renaldo. Hah? Renaldo? Yang main bola itu bukan? Oh, Ronaldo itu. Renaldo, apa kabar? Boleh kenalan, berdiri Renaldo sedikit. Tes. Oh, alhamdulillah. Oh iya, ini mirip pemain sepak bola. Apa kabar Renaldo? Baik. Baik, A. Sudah pernah ketemu A sebelumnya? Belum. Pernah lihat. Di mana? Di mana-mana. Oh, di mana? Terima kasih Renaldo. Bagaimana perasaannya lihat masjid dengan suasana ini? Luar biasa. Luar biasa. Begitu banyak umat di sini yang rajin datang ke masjid. Renaldo pernah dengar Islam sebelumnya? Pernah. Katanya ada yang suka bicara jelek tentang Islam, gimana tuh? Bagi saya itu problem dari manusianya yang ngomongin jelek tentang Islam, tapi sebenarnya Islam sendiri itu menurut saya baik. Agama itu baik. Agama Islam itu baik. Alhamdulillah, makanya mau jadi Islam juga ya. Iya. Apa yang menyebabkan Renaldo mau bersyahadat saat ini? Saya ingin lebih mempelajari lagi dan menekuni ajaran-ajaran Islam. Apa yang menggugah sehingga mau berikrar syahadat? Ada sesuatu nggak pengalaman yang membuat ya saya harus jadi seorang Muslim? Ada sih, saya pernah baca Quran gitu. Pernah baca Quran, kemudian sepertinya saya ada ketertarikan untuk lebih mendalaminya lagi. Baik ya. Alhamdulillah. Tuh, orang yang belum Islam aja baca Quran,
Kenapa ini yang udah Islam nggak jelas kayak ginian? Terima kasih Renaldo ya. Ya. Baik, selanjutnya Dimas Ariwibowo. Ya, Kak. Apa kabar Mas Dimas? Baik, Kak. Ini juga pertama kali Mas Dimas masuk Masjid Istiqlal? Kemarin dan hari ini. Oh iya. Ya. Apa yang terpikir dan terasa Mas? Ya, sangat luar biasa saya bisa datang di tempat ini dengan saudara-saudara yang sangat banyak ya di masjid ini. Saya nggak nyangka bisa sebanyak ini umat Muslim yang bisa berada di sini untuk ikut kajian dari AA. Padahal kajiannya sederhana, gimana perasaannya dengar kajian barusan? Luar biasa sekali. Oh, luar biasa sekali, alhamdulillah. Padahal mah biasa-biasa aja kita mah ya. Aduh, tawadud. Terima kasih Mas Dimas ya. Satu lagi, ini nyari seumur nih semuanya ya. Wahyu Dwi Anjayani. Mana Mbak Dwi? Apa kabar Mbak? Luar biasa baik Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum, alhamdulillah. Mbak Dwi, pertama kali masuk ke sini? Iya. Apa yang terpikir dan terasa? Merasa damai aja. Damai ya. Ini masjid sebesar ini penuh oleh orang, apa yang kepikir? Bahagia ya. Bahagia, kagum, Terharu. terharu. Itu mah jawaban saya barusan. Pada saat ini. Dari ajarannya Ustadz. Ada pengalaman-kah sesuatu yang menggugah sehingga mengambil keputusan? Maaf sebelumnya, saya sering melihat teman-teman, saudara, bahkan keluarga sendiri yang menjalani sholat 5 waktu itu setelah menjalani sholat, mereka sepertinya merasa tenang, damai, seperti itu. Jadi melihat orang yang sholat ya. Tuh lihat orang non-Islam lihat orang sholat tertarik. Kenapa ini orang Islam ada yang susah sholatnya? Nggak boleh emosi hadirin ya. Maaf ya Mbak ya. Saya lagi negur ini nih. Yang di luar Islam itu lihat orang sholat tuh banyak yang kagum. Gimana 5 kali sehari? Betul tidak? Wudhu dulu. Makanya sampai kalau memeriksa orang Islam itu baik atau tidak, gampang periksa telinganya. Karena orang Islam yang sholat itu telinganya pasti bersih. Dia 5 kali sehari ngebersihkan telinga, hidung, mulut, sampai ke sela-sela kakinya. Segitu bersihnya orang Islam tuh harusnya ya. Masya Allah. Baik, ikuti sekarang syahadatnya ya, semua jadi saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada ilah. Tiada ilah. Tuhan yang berhak disembah. Tuhan yang berhak disembah. Selain Allah. Selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Raditu billahi rabba. Ya Allah, jadikan saudara kami ini menjadi muslim, muslimah yang soleh, solehah. Karuniakan ilmu yang luas ya Allah. Indahkan dengan indahnya akhlakul karimah. Karuniakan iman yang teguh. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Jadikan saudara kami ini menjadi hamba yang jadi jalan hidayah bagi keluarganya, bagi sebanyak mungkin hamba-hambamu lainnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Silakan bagi yang mau menyalami saudara-saudara kita yang tanpa dosa, tanpa amal juga, karena baru hari ini berikrar ya. Alhamdulillah, selamat Renaldo dan Dimas Ariwibowo serta Dwi Anjayani. Alhamdulillah. Kalau mau minta didoakan sama yang baru syahadat, karena nol tanpa dosa, juga masih belum punya amal. Tapi doa mereka insya Allah mudah-mudahan diijabah ya. Terima kasih. Baik, pertanyaan silahkan. Oh, ada yang nanya, kok di sini takbirnya tidak ada yang keras? Emang nggak terbiasa di sini? Takbir, Allahu Akbar. Biasanya di luar ada. Kalau di masjid ini ya biasa aja, tenang begini ya. Mungkin ada yang baru biasa takbir ya. Bagus, cuman jamaah di sini mah kalem-kalem kalau lagi di dalam ya. Di luar memang agak semangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, di salah satu masjid ada ustadz yang dipanggil oleh orang non muslim untuk mengadakan doa di rumah non orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang minta didoakan, padahal akidahnya beda. Kalau menurut saya doakan aja supaya dapat hidayah, benar? Iya begitu. Lah kalau kita yang jadi orang lain gimana? Pasti ingin dapat hidayah juga, tapi kita belum tahu ya. Jangan dijauhi. Justru dengan begitu ditemani, sampaikan indahnya Islam, doakan supaya dapat hidayah. Saya suka ngebayangkan kalau kitanya yang bukan Islam, kan kita juga ingin selamat, betul? Terus siapa yang ngedatengin kalau kita nggak ngedatengin mereka, nggak membantu mereka? Janganlah, jangan dikit-dikit bertengkar lalu nggak mau jadi makmum. Mungkin ada niat yang baik, cara yang baik, begitulah. Kalau menurut saya orang non-Islam itu jangan dijauhi. Tampakkan indahnya Islam, doakan supaya mereka dapat hidayah, berbuat baik ke mereka supaya mereka mengenal indahnya Islam. Gitu. Kalau saya sih maunya gitu. Kecuali yang non-Islam memang memusuhi Islam, nah itu dan mau merusak, nah itu diperlakukan dengan sikap yang paling adil ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngacung dulu, diizinkan belum? Ayo yang lain silakan. Nah gitu, ngacung dulu, tunggu dulu ya. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, kepada tim saudara saya lihat udah gak kuat pengen berinfak ya. Alhamdulillah, berarti saudara Ridho Amal Soleh
Silakan berinfak sepuas-puasnya, setiap pengeluaran kita dihitung oleh Allah dan dibalas dengan sempurna ya. Fadol, ya silakan. Punten Ustaz, kami dari Malang, Jawa Timur. Sebelumnya kami menyampaikan salam dari paman kami, Ustadz Munir, yang mungkin tahun 70-an Ustadz mungkin pernah berjumpa beliau. Disitulah Islam pertama kali masuk di Indonesia, meskipun masih debatable. Namun sayang saat ini kita justru minoritas di sana, Ustaz. Minoritas. Bahkan di satu desa hanya satu muslim saja. Di dekat makamnya Syekh Muhammad Mahmud yang dikatakan beliau wafat 42 Hijriah, Ustaz. Jadi boleh dikata Islam masuk di Indonesia mulai zamannya anta mudzakir. Sekuat tenaga kita jadi bukti indahnya Islam, sekuat tenaga kita sampaikan indahnya Islam dengan penuh kesabaran, sebagaimana Rasulullah mengawali. Asalnya tidak ada orang Islam di Mekah, tapi lambat laun jadi banyak Islam, itu karena memperkenalkan indahnya Islam. Tapi perkara orang jadi Islam itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang segalanya kuncinya dari ilmu. Pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Mudah-mudahan atuh segera ada yang mau di sana bangun pesantren, ya. Begitu deh. Mak ada? Ya. Ibu udah pernah nanya dulu ya? Udah pernah? Oh, ya Bu ya. Jangan-jangan Ibu udah pernah kan? Ya, yang belum pernah nanya. Ngacung dulu Bu, ngacung dulu. Giliran, ngacung dulu Bu, ya SOP-nya, ya silakan. Ya Bu, nggak apa-apa ya Bu, digilir yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah. Saya mau tanya, banyak daripada saya punya keluarga emak, semoga Allah ampunkan dosa-dosa ibu saya yang non-muslim. Termasuk, maaf, kakak kandung saya yang sudah bertukar agama. Bagaimana? Saya ambil cerita daripada orang Aceh yang kena tsunami, bahwa dia malam itu dia mendoakan keluarganya dengan tahajud, dan dengan seizin Allah saudara-saudaranya, suaminya yang didoakannya selamat dari tsunami. Wallahu alam. Yang saya mau tanyakan kepada yang terhormat Jim, bagaimana cara tahajud kita untuk kakak kita, saudara-saudara kita yang non-muslim, semoga dia mendapat hidayah dan inayah. Selain daripada hanya doa, ya Allah mohonlah hidayah dan inayah. Tapi adakah tahajud yang Jim boleh bagi saya ilmu, trik-trik? Terima kasih. Assalamualaikum. Ibu, doa itu tidak boleh dianggap sederhana ya. Ya Allah berikan hidayah. Boleh jadi doa itu lebih hebat daripada tahajud yang hanya untuk orang saja. Jadi walaupun sederhana, ya Allah berikan hidayah buat, tapi lahir dari hati yang tulus penuh kasih sayang, boleh jadi itu yang lebih dikabulkan.
Jadi tidak boleh dianggap remeh. Doa-doa yang sederhana tapi lahir dari ketulusan. Karena Allah tahu persis hati setiap orang. Jadi Allah tahu hati kita, Allah mendengar ya. Nah, saran saya kalau tahajud itu jangan tahajud agar orang dapat hidayah. Tahajud itu niat untuk mendekat ke Allah supaya kita dicintai Allah. Nah, salah satu doa dari tahajud adalah doa supaya orang dapat hidayah. Makin bagus tahajudnya, makin bagus di sisi Allahnya, mudah-mudahan makin dikabulkan. Amin. Punten saya pernah mendengar satu ustaz daripada Malaysia. Dia mu'alaf, dia Cina. Dia mendoakan sekeluarganya dengan tahajud. Tapi pada waktu itu memang saya nggak ada waktu buat nanya ke dia. Tapi dengan izin Allah ya itu. Jadi ya itu aja. Terima kasih. Kalau saran saya, tahajud itu adalah untuk mendekat ke Allah. Karena ada orang yang pernah punya hutang, dia tahajud, tidak juga dilunasi. Kata gurunya, karena kamu tahajudnya memang hanya untuk lunas hutang. Harusnya kamu tahajud itu supaya dicintai Allah. Salah satu doa sesudah tahajud adalah minta lunas hutang. Jadi jangan jadi tujuan lunas hutang. Tujuannya adalah takarub ke Allah. Apa-apa. Ayo silakan terus. Nah, kalau melihat kejadian begini tidak usah terlalu serius ya. Semuanya akan berakhir tuh kan, turun, betul tidak? Ini siapa, anak siapa? Jangan. Dah nggak apa-apa ya. Biasakan masalah tuh jangan dibuat gawat, panik. Ini anak siapa? Kenapa di sini? Kan selesai urusannya juga, betul tidak? Sekarang bapaknya yang mau naik kan? Ya. Begitulah Bu, makin tulus niat dalam tahajudnya, makin kuat dikabulkan doanya. Bolehkah tahajud khusus untuk minta jodoh? Jangan. Tahajud itu ingin dekat dengan Allah aja, lalu doa minta jodoh. Begitulah. Mungkin Bapak itu tahajudnya sangat ikhlas sehingga doanya diijabah. Alhamdulillah sudah hampir masuk duhur. Kita zikir dulu ya dengan membaca ayat-ayat Quran ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Hadirin, mari kita bermuhasabah sejenak. Kita tidak tahu apakah sesudah ini kita akan bisa bertemu lagi atau tidak. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi oleh Allah. Hari berganti hari, semakin dekat dengan ajal kita. Entah berapa lama lagi umur yang tersisa. Mari kita tundukkan hati. Saudaraku sekalian, hidup di dunia hanya mampir sejenak saja. Mungkin ada di antara kita yang masih berpuluh tahun umur yang tersisa. Tapi mungkin juga ada yang tinggal beberapa tahun atau mungkin beberapa hari dalam hidup ini. Mudah-mudahan umur yang tersisa ini
Dan semoga jikalau saatnya tiba Allah mencabut nyawa kita husnul khotimah. Wa na'udzubika min su'il khotimah. Kenanglah jikalau tubuh ini sudah terbaring menjadi mayat. Kenanglah saat tanah mulai menimbun jasad kita. Semakin lama semakin penuh dengan tanah. Sendiri kita di ladang liang lahat. Batu nisan atas nama kita dipasang di atas. Kita jarang membayangkan ada nisan dengan nama kita. Tidak lama sesudah kita dikubur, satu persatu orang yang kita cintai pulang meninggalkan kuburan kita. Orang-orang yang paling kita cintai pun pasti pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi hisab dimulai. Pasti datang malaikat kubur yang menanyai amal-amal kita. Tidak bisa lari, tidak bisa berkelit. Setiap perbuatan akan kembali kepada kita. Yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni ya Allah, maksiat yang sembunyi-sembunyi kami perbuat. Dosa yang terang-terangan yang kami lakukan. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini bisa taubat nasuha. Andai ajal tiba, cabutlah nyawa kami husnul khotimah. Lindungi kami dari mati su'ul khotimah. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Bagaimanapun takdirnya kami jadi anaknya, ya Allah. Muliakan sisa usianya.
Karuniakan husnul khotimah ya Allah. Lindungi dari siksa kubur, lindungi dari fitnah jahanam. Jadikan ibu bapak ahli sorga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan kami bisa mengenalmu, yang menjadi jalan kami bisa menapaki jalanmu. Berkahi keluarga dan keturunan guru-guru kami ya Allah. Duhai Allah yang maha mendengar, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang janji akan mengabulkan doa-doa hamba-Mu. Betapapun kami hanya makhluk yang busuk dan hina, tapi kami mohon kepada-Mu yang maha menatap. Ijabah doa-doa kami ya Hayyu ya Qayyum ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Doalah hadirin masing-masing. Amin ya Allah. Amin ya Mujib. Doa hadirin, Allah pasti mendengarkan setiap doa. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin. Amin ya Allah. Doakan Ustaz Arifin Ilham. Amin. Amin ya Allah. Doalah sebanyak-banyaknya hadirin. Amin ya Mujib. Ya Allah ya Mujib ya Karim. Taqabbal minna ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Wahai yang maha baik, wahai yang tidak pernah mengecewakan hamba-hamba yang memohon, kuatkan iman yang masih lemah ya Allah. Berikan hidayah bagi yang belum mengenal-Mu. Berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Berikan kelapangan yang sedang dihimpit masalah dan kesulitan ya Fattah. Berikan jodoh terbaik yang menantikannya ya Karim. Pernikahan yang barokah, rumah tangga sakinah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan ya Allah rezeki yang halal barokah, jauhkan dari yang haram dan subhat. Lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Jangan biarkan kami mati berhutang. Berikan ya Allah, angkat derajat yang dihina dan direndahkan. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di bumi penjuru manapun yang Engkau saksikan teraniaya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang mencintai-Mu, yang mencintai agama-Mu, pemimpin yang mencintai Rasul-Mu ya Allah, pemimpin yang mencintai para ulama, pemimpin yang mencintai umat-Mu ya Allah. Kami mohon, Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kami berlindung dari para pemimpin yang melupakan-Mu ya Allah, yang melupakan umat-Mu. Hanya Engkau yang maha tahu, yang maha kuasa ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, saya berpesan menghadapi Pilpres ini jangan emosional. Berbeda pendapat itu biasa, tapi bermusuhan, bertengkar itulah yang akan jadi dosa. Kita adalah sebuah keluarga besar umat Islam yang punya tujuan baik masing-masing,
pilihlah yang terbaik di antara yang sudah baik ini, tanpa harus saling mencela, menyakiti satu sama lain. Jagalah ukhuwah, jagalah akhlak, jagalah akal sehat kita, jangan sampai pilpres merusak segala-galanya. Mintalah tolong kepada Allah selalu, karena Allah lah penguasa dan penentu segala-galanya. Hadirin, mohon maaf andai kata sesudah ini kita tidak bertemu lagi. Mudah-mudahan ada takdir bila sudah selesai Istiqlal ini. Bulan apa kira-kira Pak selesainya? September. Boleh kami pengajian lagi Pak? Catat bulan September, minggu kedua, mudah-mudahan bisa kembali lagi berkumpul gitu Pak. Insya Allah ya. Mau dilanjutkan acara kita ini nanti? Nah, untuk bulan yang akan datang di Masjid Pondok Indah, kecil memang dibanding Istiqlal, tapi mudah-mudahan penuh berkah. Mohon maaf, semoga April kita akan memiliki presiden terbaik menurut Allah yang akan bisa membimbing kita di jalan yang Allah ridhoi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.